Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-233 dengan judul Memotong Layar Hantu. Langsung ke dalam alurnya. Potong 3 jiwa asal. Wang Lin menahan rasa sakit dan meraung. Saat dia meraung, pedang bayangan ganda itu naik dan jatuh. Ada kilatan cahaya darah saat pedang itu memotong Wang Lin. Tubuhnya bergetar hebat saat jiwa asal ini terpecah menjadi 3 bagian oleh kekuatan misterius dari klan pemusnahan siling. Pada saat yang sama, satu bilah hancur berkeping-keping. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung tanpa ragu, potong 3 tubuh. Saat dia meraung, bilah yang hanya memiliki satu bayangan tersisa diiris menuju Wang Lin. Itu tidak lagi diam tetapi menciptakan lolongan keras. Pedang panjang itu memotong Wang Lin dan kemudian roboh. Saat runtuh, tubuh Wang Lin terbagi menjadi 3. Ketiga tubuh ini menyatu dengan 3 jiwa dan berisi 3 jiwa asal. Pada saat ini, 3 tubuh terbang menuju masing-masing altar klan pemusnahan penyegelan yang berbeda. Setelah 3 altar menyerap ketiga Wang Lin, cahaya darah di sekitar mereka menjadi lebih kuat. Mereka perlahan-lahan berputar satu sama lain, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Setelah 7 hari, cahaya dari altar telah banyak memudar, tetapi masih berkedip-kedip. 7 hari lagi berlalu dan cahaya darah menghilang sama sekali. Saat cahaya darah menghilang, aura kuat meletus dari salah satu altar. Aura ini terlalu kuat untuk ditanggung altar, sehingga akhirnya runtuh. Saat itu runtuh, Wang Lin pertama keluar. Pada saat yang sama, altar lain dengan cepat bergetar. Itu langsung hancur dan potongan-potongan puing berserakan. Wang Lin yang kedua keluar. Tak lama setelah altar itu, paviliun darah meletus selapis demi selapis. Aura kuno terlalu kuat untuk menahan paviliun darah, jadi itu hancur. Wang Lin ketiga keluar dari paviliun darah yang hancur. Wang Lin pertama berkata, 3 mantra kehidupan. Wang Lin kedua dengan tenang berkata, paksa buka keberuntungan. Mata ketiga Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh saat dia bergumam, 3 tubuh, kembali menjadi 1. Saat ketiga Wang Lin berbicara, ketiga mayat itu maju selangkah. Mereka tumpang tindih dan mulai menyatu. Setelah sekian lama, mereka menyatu menjadi 1 orang. Rambut putihnya menari-nari dan dia membuka matanya saat dia melayang di sana. Dia merasakan vitalitas yang kuat mengalir melalui tubuhnya. Ada 3 bagian, dan masing-masing sama dengan dirinya sendiri dengan kekuatan penuh. Mantra 3 kehidupan, memang misterius. Dengan ini, aku akan memiliki 3 nyawa. Wang Lin membuka matanya, yang sekarang dipenuhi dengan tekad. Dia mengangkat tangan kanannya dan jiwa seorang wanita muncul. Wanita ini adalah orang yang menyembunyikan dirinya di dalam paviliun darah, seseorang yang dia kenal. Dendam kami hilang. Saya akan mengirim Anda ke siklus reinkarnasi. Bersikaplah baik. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan jiwa wanita itu menghilang tanpa jejak. Wang Lin melihat sisa-sisa 3 altar dengan mata penuh belas kasihan. Jiwa dan tubuhku terlalu kuat. Altar klan pemusnahan siling tidak bisa menahan dampak perubahan diriku. Sekarang mereka telah runtuh, tidak akan ada lagi mantra 3 kehidupan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Apa yang dia bagi bukan hanya keturunan Dao kunonya, tetapi juga avatarnya. Bisa dikatakan semuanya dibagi menjadi 3, dan sebagai hasilnya, dia memiliki 3 nyawa. Tubuh saya telah memperoleh garis keturunan Dao kuno dan iblis kuno dan tubuh iblis kuno saya telah mencapai 8 bintang. Sudah waktunya untuk pergi, namun, sebelum saya pergi, saya perlu memperbaiki layar hantu. Dengan itu, saya mungkin bisa membentuk esensi ketujuh saya. Setelah esensi pembatasan muncul, level kultivasi saya akan meningkat dari Spirit Void tahap pertengahan ke Spirit Void tahap akhir.
Dengan garis keturunan Dao kuno saya harus bisa melawan pembudidaya Arcane Void tahap akhir. Ada juga esensi pertempuran. Saat itu, semua pemahaman berubah menjadi bintang hukum. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan, dan jika esensi lain bisa lahir, maka aku akan mencapai puncak Arcane Void. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri sebelum duduk. Tangan kanannya mengulurkan tangan dan layar hantu muncul. Esensi pembatasan hanya sekunder. Lebih penting lagi, karena Fan Sanmeng dapat meminjamnya untuk melakukan mantra ilusi, layar ini pasti berisi mantra Dao ilusi Sekte Jiwa Agung. Ilusi Dao adalah kuncinya, saya perlu mempelajarinya. Jika saya dapat memperoleh wawasan, mungkin saya dapat menggunakan harta ini untuk mencari jiwa ketiga, seperti yang coba dilakukan oleh Taois 7 warna. Saat ini semuanya tergantung pada siapa yang dapat menemukan jiwa ketiga lebih dulu. Mata Wang Lin berbinar dan berbagai rencana rumit disimpulkan dalam pikirannya. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh Taois 7 warna, tapi dari kemarahan ini, dia seharusnya tidak menemukan kemana perginya jiwa ketiga. Selain dia, ada juga Old Ghost Zan, dia juga mencari jiwa ketiga. Aku tidak tahu metode apa yang dia miliki, tapi itu tidak bisa dipandang rendah. Mereka memicu perang antara alam dalam dan alam luar untuk menemukan jiwa ketiga. Sekarang perang telah berakhir, mereka mungkin menggunakan metode itu untuk mencari jiwa ketiga. Awalnya, hanya ada 2 dari mereka yang mencari, tapi sekarang keempat jenderal telah muncul, mereka adalah kekuatan ketiga yang juga mencari. Ada juga kekuatan lain dari 5 elemen planet. Mereka telah bersembunyi di sana selama bertahun-tahun dan akan segera muncul. Jiwa ketiga, siapa kamu? Wang Lin diam-diam merenung, dan pikiran di benaknya secara bertahap menjadi lebih jelas. Hanya dengan menemukan jiwa ketiga saya bisa pergi ke gerbang dan membukanya untuk membawa semua orang ke benua astral abadi. Wang Lin menutup matanya, dan setelah waktu yang lama, dia membukanya. Matanya tenang dan dia tidak lagi memikirkan hal-hal ini. Dia akan mengamati layar hantu. Namun, tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin tiba-tiba menjadi serius, seolah guntur bergemuruh di benaknya. Dia melihat ke kejauhan dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram. Aku lupa satu orang. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Dia tiba-tiba teringat satu orang. Jika seseorang memberitahunya bahwa orang itu telah mati, dia pasti tidak akan mempercayainya. Semua sir. Orang itu memperoleh darah Dao surgawi. Meskipun Azure Dragon Divine Emperor mengatakan bahwa darahnya bermasalah, tidak mungkin All Seer sudah mati. Dia tidak pernah muncul selama perang dengan alam luar, dia menghilang tanpa jejak. Rencananya luar biasa, dan dia telah bersekongkol melawan saya berkali-kali. Sekarang dia tersembunyi, bagaimana saya bisa melupakannya? Ekspresi Wang Lin menjadi suram. The Seven Colored Celestial Sovereign dibagi menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Adapun 7 fragmen, saya hanya tahu bahwa King Sui adalah salah satunya. Adapun 6 lainnya, saya punya tebakan. The All Seer, apakah dia salah satu dari 7 fragmen atau jiwa ketiga? Mata Wang Lin berbinar. Dia ingat bahwa jiwa ketiga telah menyeberangi sungai yang dipanggil dan memasuki Brilliant Void. Jika jiwa ketiga berakhir di Brilliant Void, maka kemungkinan besar All Seer, jika dia benar-benar jiwa ketiga, akan terlalu mudah untuk menemukannya, apakah dia atau tidak. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak pernah bisa melihat melalui All Seer. Sejak Wang Lin pertama kali menjadi murid All Seer, ketakutannya sudah ada. Itu menjadi lebih kuat karena All Seer menjadi lebih misterius. All Seer telah melahap banyak murid, dan saya melihat 3000 avatar di tubuhnya. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan ini dan berpikir dia hanya mencoba untuk mencapai langkah ketiga. Namun, melihatnya sekarang,
mungkin dia mencoba membentuk Josh Flames dengan 3.000 avatar itu. Itu mungkin, atau apakah dia punya tujuan lain? Wang Lin memikirkan banyak hal, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia tidak mengerti apa yang dilakukan Olsir. Takdir jiwa Olsir juga tidak dalam pembalasan ilahi di alam surgawi kuno. Wang Lin diam-diam merenung untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan menekan pikiran ini. Tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Seiring waktu berlalu, dia secara alami akan mendapatkan jawabannya. Matanya berbinar dan dia melihat Ghostly Cell. Dia dengan hati-hati memeriksanya dan melihat bahwa itu berisi batasan yang tak terhitung jumlahnya. Ini termasuk 4 batasan besar dan banyak lagi. Jika saya ingin melahirkan esensi batasan, saya harus memadukan semua batasan ini. Setelah saya menguasai mereka semua, esensi pembatasan akan terbentuk, Wang Lin bergumam saat akal ilahi menyebar. Dia tenggelam dalam batasan di layar. Batasan muncul di benaknya satu persatu. Pertama dia harus tahu berapa banyak batasan yang ada di layar ini. Saat akal ilahi dengan hati-hati menyebar, layar bergerak tanpa angin di tangan Wang Lin. Wajah hantu menjadi lebih galak. Selama 10 hari ini, Wang Lin tetap tidak bergerak dan menghabiskan seluruh energinya untuk mempelajari larangan tersebut. Jutaan, puluhan juta, ratusan juta, dan miliaran batasan melintas di benaknya. Baru pada hari ke-10 Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Mereka dapat berevolusi sendiri, tidak mungkin menghitung jumlah pastinya. Wang Lin mengerutkan kening dan memijat pelipisnya. Dia menjadi sangat lelah selama 10 hari ini. Ini adalah kelompok pembatasan sempurna yang telah menyatu dengan layar ini. Hanya dengan mematahkan layar saya dapat melihat bagaimana mereka terbentuk. Wang Lin menatap layar dan mengungkapkan keraguan di matanya. Setelah waktu yang lama, dia mengatupkan giginya dan tangan kirinya mengulurkan tangan ke kehampaan. Ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul di tangannya. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin dan dia mengiris dengan pedang darah. Ledakan menggelegar terdengar ketika pedang darah menembus layar dan membuka celah. Saat celah muncul, perasaan ilahi Wang Lin bergegas ke dalamnya. Tak lama kemudian, wajah hantu di layar menjadi ganas, dan melepaskan gelombang raungan yang menggema di seluruh area. Seolah-olah angin kencang bertiup dari layar bersama dengan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Pembatasan mengelilingi Wang Lin, mengisi kekosongan tak berujung ini, dan menyebar ke setiap inci laut awan. Retak spasial di Cloud Sea benar-benar dipenuhi oleh badai pembatasan. Sosok Wang Lin tenggelam oleh batasan yang tak ada habisnya. Ketika badai pembatasan yang menempati seluruh laut awan menghilang menjadi satu pembatasan, esensi pembatasan Wang Lin akan terbentuk. Dia akan memiliki kekuatan untuk melawan pembudidaya Arcane Void tahap akhir. Episode ke-234, dengan judul Esensi Pembatasan. Langsung ke dalam alurnya. Di dunia gua ini, apakah itu alam dalam atau luar, atau salah satu dari retakan spasial, jarang sekali melihat badai dengan banyak batasan ini. Pembatasan ini awalnya hanya segel sederhana, tetapi sekarang terlalu banyak dari mereka yang tumpang tindih, sehingga tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Itu seperti lapisan cahaya berkabut yang membentuk badai tak berujung. Pemandangan megah ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan Wang Lin. Hewan-hewan di dalam celah spasial semuanya memilih untuk menghindari badai pembatasan ini. Semua binatang itu melarikan diri melalui berbagai pintu keluar dengan panik. Ini seperti gelombang binatang buas. Mereka bergegas keluar dari celah spasial, dan hanya dalam beberapa hari, area di sekitar celah spasial di Cloud Sea dipenuhi dengan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak lari terlalu jauh, mereka hanya melayang di luar celah spasial. Mereka menatap celah itu ketakutan sambil gemetar.
Gelombang binatang buas yang muncul di laut awan menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang ingin memasuki celah spasial untuk melihat apa yang terjadi, tetapi mereka dihentikan oleh badai pembatas yang menakutkan. Badai di dalam retakan masih berkecamuk, dan lolongan hantu menyebar ke segala arah. Jauh di dalam badai pembatasan, Wang Lin duduk di sana dengan mata tertutup. Matanya berkedut saat dia terus menyimpulkan batasan. Layar hantu telah dipotong oleh Wang Lin dan membentuk badai pembatas ini. Wang Lin tidak panik sama sekali, seolah-olah semua ini sesuai dengan harapannya. Dia dengan tenang menyimpulkan batasan dan perlahan meraih esensi batasan. Pembatasan sebenarnya hanyalah sejenis formasi. Untuk memahami esensi mereka, seseorang membutuhkan perasaan ilahi yang kuat. Wang Lin telah mencapai tahap pertengahan dari Spirit Void, jadi perasaan divinenya cukup kuat untuk memahami esensi ini. Pada saat ini, indera keilahiannya menyebar di dalam celah spasial ini. Saat dia terus menyimpulkan, jumlah batasan dalam akal ilahi berkurang. Ini bukanlah batasan yang menghilang, melainkan mereka melebur. Setiap dua batasan yang dia simpulkan akan bergabung menjadi satu. Seiring waktu berlalu, kecepatan fusi meningkat. Segera, setelah hampir setiap tarikan napas, banyak batasan akan hilang dan yang baru akan muncul. Esensi batasan adalah jenis komputasi, dan komputasi mencakup segalanya. Itu bahkan bisa digunakan untuk meramalkan masa depan dan mengubahnya. Ini membutuhkan indera ilahi yang sangat kuat. All-Seer sangat berpengalaman dalam seni ini, dan saya tidak bisa melihatnya sebelumnya. Saya takut dia menyembunyikan kemampuannya yang luar biasa dalam batasan. Wang Lin membuka matanya, menunjukkan kilatan kedinginan. Dia masih takut pada All-Seer. All-Seer itu seperti seseorang yang menatapnya dari kegelapan, membuatnya merasa tidak nyaman. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia tidak dapat menemukan sumber dari tatapan itu. Setelah 7 hari, badai pembatasan di dalam celah spasial telah menyusut drastis. Hampir setengah dari batasan telah hilang dan menyatu. Namun, Wang Lin tidak bisa bersantai sama sekali. Dia menemukan bahwa meskipun batasan telah menyatu, mereka masih terus berubah. Jika mereka tidak bergabung kembali menjadi satu sekaligus, mereka pada akhirnya akan berlipat ganda menjadi lebih banyak. Bahkan sekarang, pembatasan itu menunjukkan tanda-tanda perpecahan. Hanya satu perpecahan akan membuat semua upaya Wang Lin sebelumnya menghilang. Perasaan ilahinya seperti jaring besar yang mengelilingi semua batasan. Pada saat ini, matanya bersinar dan dia mulai menyimpulkan dan memadatkan batasan. Semakin jauh ini berlangsung, semakin sulit jadinya. Perasaan ketuhanannya terbagi menjadi salinan yang tak terhitung jumlahnya saat dia terus mengurangi dan mengintegrasikan batasan. 10 hari waktu berlalu dalam sekejap. Area yang dicakup oleh akal ilahi Wang Lin telah menyusut menjadi 2, dan jumlah pembatasan telah menurun drastis. Namun, gaya pemisahan yang berasal dari pembatasan hampir mencapai puncaknya. Wang Lin tetap tidak bergerak, tetapi ekspresinya sangat serius. Dia telah menggunakan indera ketuhanan penuh dan kemampuan komputasi untuk menemukan kesempatan untuk fusi ketiga. 10 hari lagi berlalu. Saat sebagian kecil batasan akan terbelah, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mata Wang Lin menunjukkan pencerahan saat dia bergumam, batasan adalah tipe formasi, dan formasi adalah Grand Dao. Langit dan bumi juga memiliki formasi, itu aturannya. Orang juga punya formasi sendiri, itu takdir. Pembentukan batasan ini hanyalah aturan yang ditetapkan oleh kultivator. Guncang dunia dengan aturan yang Anda tentukan sendiri. Batasan, sekering lagi. Pembatasan yang dikelilingi oleh indera ilahinya menyatu sekali lagi. Ini adalah fusi ketiga. Setelah penggabungan ini, hanya ada sekitar 10 juta pembatasan yang tersisa,
tetapi 10 juta pembatasan ini sangat lengkap. Mereka sepertinya tidak memiliki kekurangan, dan mereka masing-masing melepaskan aura yang kuat. Akan sangat sulit untuk memadukannya lagi. Wajah Wang Lin pucat. Memadukan 3 kali adalah batasnya. Untuk menggabungkan semua batasan kembali menjadi satu jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Dia tidak bisa bersantai sama sekali, dan tekanan tak terlihat ini memaksa Wang Lin untuk memberi perhatian ekstra. Ini membuatnya semakin lelah. Batasan, sekering. Wang Lin meraung, memperkuat akal ilahinya. Perasaan ilahinya terjepit dari segala arah dan gemuruh menggelegar bergema. 10 juta pembatasan di sekitar Wang Lin digabungkan dengan paksa. Namun, fusi ini baru setengahnya selesai, sehingga beberapa batasan dibatalkan. Mereka tidak menghilang tetapi terpecah menjadi beberapa batasan lagi. Saat pembatasan ini diciutkan, semakin banyak pembatasan yang diciutkan. Hasilnya, hanya dalam beberapa napas pendek, 10 juta pembatasan ini meningkat jumlahnya. Akal ilahi Wang Lin tidak bisa menahan mereka dan mulai berkembang. Mata Wang Lin berbinar. Jika dia tidak segera menghentikan ini, usahanya akan gagal. Tubuh aslinya berjalan keluar, meninggalkan avatarnya di sana. Setelah tubuh aslinya keluar, aura Dao kuno melonjak keluar. Tubuhnya bergetar dan tubuh iblis kunonya berjalan keluar dan berhenti di satu sisi. Pada saat yang sama, tubuh iblis kunonya berjalan keluar dan berhenti di sisi lain. Tubuh dewa kuno yang tersisa mundur ke belakang, membentuk segitiga di sekitar avatarnya dengan iblis kuno dan tubuh iblis kuno. Batasan, sekering. Ekspresi avatar Wang Lin menjadi galak dan meraung. Perasaan ilahi menjadi lebih kuat, dan pada saat yang sama, 3 tubuh Dao kuno mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam pengertian ilahi. Penggabungan pembatasan meningkat pesat. Gemuruh menggelegar bergema. Apakah itu batasan yang menyatu atau yang memisahkan? Perasaan ilahi Wang Lin memaksa mereka semua untuk memadat. Dalam sekejap mata, jumlah pembatasan menurun drastis sampai ada kurang dari 5 juta pembatasan di sekitar Wang Lin. Ini adalah fusi keempat. Pembatasan 5 juta ini seperti 5 juta kuda liar yang tidak ingin dijinakkan, dan masing-masing bersinar cerah. Jika bukan karena akal ilahi Wang Lin, yang diperkuat oleh 3 tubuh Dao kunonya, menjebak mereka, mereka akan segera tersebar ke segala arah. Mata Wang Lin memerah dan benar-benar merah. Garis-garis darah di matanya berpotongan seolah-olah itu membentuk aturan yang aneh. Setiap orang memiliki mata, pupil, dan pembuluh darah. Namun, bentuk dan jumlah pembuluh darah berbeda untuk setiap orang. Pembuluh darah ini muncul ketika Wang Lin lelah, tetapi itu juga metode yang dipikirkan Wang Lin untuk membantu melahirkan esensi pembatasan. Pembatasan, fusi kelima. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan 6 esensi di tubuhnya terbang keluar. 6 pedang esensi terbang dan berputar dengan cepat. 2 pedang berputar mengelilingi masing-masing dari 3 tubuh aslinya, dengan avatarnya di tengah. Saat 6 pedang muncul, 5 juta batasan dipaksa untuk bergabung sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema saat pembatasan menyatu untuk kali ke-6, ke-7, dan ke-8. Fusi yang berulang semakin menurunkan jumlah batasan. Itu tidak selalu hanya 2 batasan yang menyatu, terkadang 3, 4, 5 akan bergabung. Akibatnya, setelah fusi ke-8, hanya ada beberapa ribu batasan yang tersisa di sekitar Wang Lin. Ribuan batasan ini semuanya berisi 4 batasan besar, serta beberapa yang tidak termasuk dalam dunia gua. Mereka berukuran ratusan kaki dan bergetar saat melayang di sana. Menatap ribuan batasan ini, bahkan lebih banyak garis merah muncul di mata Wang Lin. 3172, sudah cukup. Wang Lin berdiri dan mengangkat tangan kanannya. Dia memukul dadanya dengan tangan kanannya dan meludahkan darah. Setelah seteguk darah ini muncul,
Wang Lin melambaikan lengan bajunya. Darah terpecah menjadi 3172 bagian dan mengalir menuju setiap batasan. Pembatasan darah, fusi ke-9. Wang Lin meraung. Dia menggunakan darahnya untuk memadukan batasan ini sekali lagi. Cahaya darah bersinar terang. Saat batasan mulai tumpang tindih, cahaya darah menjadi lebih intens. Pada akhirnya, hanya 9 batasan yang tersisa di hadapan Wang Lin. Kesembilan batasan ini tingginya puluhan ribu kaki, seperti gunung kecil. Mereka mengeluarkan aura kuno saat melayang di sana. Namun, saat 9 batasan terbentuk, salah satunya tiba-tiba runtuh menjadi batasan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke segala arah. Tak lama kemudian, batasan lainnya juga hancur. Perubahan mendadak ini membuatnya jadi Wang Lin tidak bisa berpikir. Dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke mata kanannya. Dengan ini, mata kanan Wang Lin menyemburkan darah dan pupil raksasa muncul di kabut darah. Murid ini dipenuhi dengan garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Episode ke-235 dengan judul Garis Darah di Mata sebagai Aturan. Langsung ke dalam alurnya. Apa aturannya? Sepertinya sangat sedikit orang yang mempertimbangkan hal ini. Juga, apa perbedaan dari hukum? Itu adalah sesuatu yang telah direnungkan orang selama jutaan tahun tetapi tidak menemukan apapun. Ini adalah sesuatu yang bahkan Wang Lin bingung. Kadang-kadang, dia mengira dia telah mengetahuinya, tetapi dia hanya membatalkan tebakan sebelumnya hampir sepanjang waktu. Aturan, hukum, pembentukan dunia. Ini adalah spekulasi Wang Lin saat ini. Apakah surga dan bumi itu? Langit dan bumi dari dunia gua adalah dao surgawi. Apa yang memungkinkannya menentukan aturan dan hukum dunia ini dan melahirkannya? Wang Lin tidak mengerti. Meskipun esensi pertempurannya telah membentuk hukum baru, dia masih tidak mengerti apa itu. Dia hanya tahu apakah itu hukum atau peraturan, itu tidak berwujud. Namun, jika itu nyata, itu akan menjadi garis yang akan mengikat dirinya sendiri di sekitar segalanya. Sama seperti bagaimana garis kabur yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di sekitar seseorang ketika dia menggunakan mantra stop. Garis-garis ini adalah pemahaman Wang Lin tentang aturan dan hukum. Setiap baris berbeda, mereka berpotongan untuk membentuk aturan, dan keinginan di atas semuanya adalah hukum. Ini adalah surga dan bumi, ini adalah dao surgawi. Pemahaman Wang Lin tentang pembatasan adalah bahwa ketika dunia lahir, makhluk paling awal menyembah langit sampai keraguan terbentuk, dan akhirnya mereka mulai mempertanyakan langit. Mereka mulai meniru aturan dan hukum untuk melahirkan suatu teknik. Teknik ini adalah formasi dan batasan. Selama hari-hari pemahaman ini, dia tidak mempelajari perbedaan antara batasan tetapi mencari asal mula batasan. Dalam pandangannya, jika garis yang tidak terlihat ini adalah aturan dan hukum, dia perlu membentuk garisnya sendiri jika dia ingin membentuk esensi pembatasnya sendiri. Garis-garis ini harus menjadi bagian dari tubuhnya agar ini berhasil. Dia telah memotong layar hantu, dan karena dia dikelilingi oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya, dia memikirkan sebuah metode. Itu menggunakan pembuluh darah di matanya. Pembuluh darah di matanya akan menjadi garis aturan dunia. Setelah menyatu dengan semua batasan, matanya akan menjadi seperti langit dan bumi. Matanya akan menjadi esensi pembatas, pikirannya akan menjadi kehendak dari aturan dunia ini. Tidak ada yang memikirkan metode ini selama berabad-abad, Wang Lin adalah yang pertama. Dia berani, dan begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan berubah pikiran begitu saja. Mata merah ilusi muncul di hadapannya, dan pembuluh darah di mata terlihat jelas. Wang Lin meraung dan pembuluh darah membesar, menutupi sejumlah besar pembatasan. Pada saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menekan mata kirinya.
Ilusi mata kirinya muncul dan membentuk bola mata besar lainnya. Setelah kedua pupil ini muncul, pembuluh darah berkedip dan menyebar, menyatu dengan batasan. Setelah setengah dupa waktu, tidak ada batasan yang tersisa, hanya dua bola mata raksasa yang mengambang di sana. Dengan pemikiran dari Wang Lin, kedua bola mata ilusi itu berkedip dan menghilang dengan cepat. Mereka menghilang ke mata Wang Lin, lalu dia menutup matanya. Ketiga tubuhnya menyatu kembali dengan tubuh aslinya dan dia mengambil langkah maju. Dia tumpang tindih dengan tubuh aslinya dan menyatu kembali menjadi satu. Perasaan ilahi yang tersebar perlahan mengembun kembali ke tubuhnya juga. 6 pedang esensi perlahan berputar di sekitar Wang Lin. Aura esensi membuat sosok Wang Lin sedikit kabur. Segala sesuatu di ruang ini menjadi tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Hanya Wang Lin yang tetap duduk di sana, tidak bergerak. Namun, aura yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya. Aura ini dibentuk oleh budidaya spirit void tahap menengah yang kuat. Pada saat ini, auranya tampak mendidih dan menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Aura ini menjadi semakin kuat. Saat itu menyebar, 6 pedang esensi di sekitar Wang Lin berdengung dalam kegembiraan untuk kelahiran esensi ketujuh. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan menampakkan tatapan yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Tatapannya tidak berwarna, tetapi jika ada yang bertemu dengan mata Wang Lin sekarang, mereka akan mendapat ilusi bahwa matanya berwarna merah darah. Sumber dari tatapan itu adalah garis darah. Garis-garis darah ini berpotongan seperti aturan dunia. Setiap baris darah mengandung batasan. Tatapan Wang Lin tenang saat dia melihat ke seberang ruang di sekitarnya. Dia bisa melihat garis kabur yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini adalah aturan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengambil sesuatu. Tindakan itu tampak biasa, tetapi dia telah mengambil garis yang tidak bisa dilihat orang lain. Saat dia mengambil baris ini, balok es dingin muncul di kejauhan. Itu muncul terlalu tiba-tiba dan segera membekukan daerah itu. Ketika Wang Lin melepaskan garis itu, es di kejauhan pecah dan tersebar ke segala arah. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan tangan kanannya mengambil baris lain. Di kejauhan, ruang tiba-tiba runtuh, membentuk lubang hitam. Lubang hitam ini melepaskan daya isap yang kuat yang menyedot debu di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menutup matanya, dan ketika dia membukanya kembali, tangan kanannya membentuk segel. Dia menunjuk 3 inci dari matanya. Cahaya merah dari matanya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Garis darah di matanya perlahan bergerak. Dia menahan rasa sakit yang hebat sampai semuanya menyatu menjadi satu baris. Satu mata, satu dao. Garis darah ini dibentuk oleh semua garis. Itu tidak vertikal seperti pupil piton tapi horizontal di pupil Wang Lin. Lampu merah menyebar dan berkumpul di ujung jari Wang Lin. Lampu merah menjadi lebih terang dan lebih terang sampai menjadi seperti hantu, lampu merah-merah tua. Setelah waktu yang lama, Wang Lin menurunkan tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Ada kilatan cahaya hantu dan pedang panjang perlahan mulai terbentuk di hadapannya. Pedang ini adalah ilusi, dan sepertinya ada batasan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Saat pedang ini muncul, rambut panjang Wang Lin bergerak tanpa angin dan suara letusan bergema di dalam tubuhnya. Aura di dalam dirinya meningkat pesat dari spirit void tahap pertengahan ke spirit void tahap akhir. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengepalkan tangan kanannya. Karena peningkatan level kultivasinya, ruang di sekitarnya bergetar seolah-olah dia menggenggamnya di tangannya. Wang Lin perlahan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. 7 pedang yang dibentuk oleh esensinya memasuki tubuhnya dan menghilang satu persatu. Wang Lin mencengkeram kekosongan dan layar hantu yang memiliki celah muncul di tangannya. Dengan satu tatapan,
celah itu dengan cepat menutup sampai tidak ada cacat yang tersisa. Wajah hantu di layar masih aneh, tapi sekarang terlihat lebih akrab bagi Wang Lin. Layar hantu ini sekarang menjadi harta karun Wang Lin. Mantra ilusi sekte jiwa besar benua astral abadi juga merupakan semacam pembatasan. Ini adalah bagian dari esensi pembatasan. Batasan adalah ilusi, sama seperti aturan. Jika Anda mengatakan mereka ada, mereka ada. Ketika Anda cukup kuat untuk mengabaikannya, mereka tidak ada. Ini adalah ilusi, ini mirip dengan benar dan salah tetapi juga sangat berbeda. Meskipun saya telah memahami esensi pembatasan, itu tidak lengkap. Itu hanya terbentuk berdasarkan pemahaman saya sendiri. Untuk esensi pembatas sejati terbentuk, dibutuhkan seseorang untuk mengubah dirinya menjadi langit dan bumi. Jadikan aturan Anda sendiri menjadi aturan langit dan bumi. Buatlah keinginanmu sendiri menjadi kehendak langit dan bumi. Ini sangat sulit, sulit, sulit. Wang Lin menggelengkan kepalanya dalam diam. Dia menyingkirkan layar hantu dan pergi. Masih banyak hal yang perlu dilakukan, dan akan membutuhkan waktu untuk mempelajari ilusi di layar ini, namun, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini. Rambut putih Wang Lin berkibar saat dia perlahan meninggalkan tempat ini. Panen Wang Lin dalam perjalanan ini luar biasa. Tubuh Dao kunonya telah mencapai 8 bintang, dia telah mencapai tahap akhir dari Spirit Void, dia telah memperoleh Ghostly Cell untuk mengendalikan kapal, dan bahkan telah membentuk aliansi dengan Fen Sanlu. Yang terpenting, dia telah melihat metode untuk mencari jiwa ketiga. Pada saat yang sama, di benua astral abadi, di dalam tanah celestial, pertempuran langka terjadi di langit di atas. Sangat sulit untuk dideteksi, dan pembudidaya di bawah tidak memiliki tingkat kultivasi untuk mendeteksinya. Bagi banyak pembudidaya, mereka hanya melihat bahwa langit telah berkabut bulan ini dan kabut itu tampak seperti berputar. Xuan Luo, kamu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seharusnya sudah waktunya untuk reinkarnasi Anda, saya tidak tahu apakah Anda telah menemukan wali. Jika tidak, aku bisa memberimu satu. Petik 2. Matahari darah bersinar cerah, dan Xuan Luo berbicara dengan tenang dari dalam. Daoyi, kamu telah memblokir saya sejak saya memasuki Celestial Mainland. Jika Anda melanjutkan, saya akan membunuh seluruh sekte Anda. Petik 2. Bunuh seluruh sekte saya. Karena Anda sangat cemas, Anda pasti memiliki beberapa hal penting di tanah surgawi saya. Petik 2. Kemanapun saya harus pergi itu penting. Apakah kamu akan memberi jalan atau tidak? Xuan Luo bahkan tidak repot-repot merencanakan dan kedinginan muncul di matanya. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.